Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal kelompok kami tentang formulasi dan evaluasi karakter fisik sedia anjal ekstrak etanol daun salam. Di sini anggota kelompoknya ada Anissa Nur Afifah, Sajida Alfa, Esti Lestari, Samsul Mubarok, Dea Rasyeka, Tiffany Nafisa, Filza Katila, dan saya sendiri Aris Muhammad Riyadi. Baik, untuk review jurnal ini yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Karakter Fisik Sedia Anjal Ekstrak Etanol Daun Salam atau Syzygium polyanthum dengan volumenya 2 yang terdiri dari 22 halaman, dirilis pada tahun 2021, penulisnya Lalu Mukhlis Makbul Sani, Anugrah Subaidah, Yayub Andayani. Direviewer oleh kelompok 3 2D Farmasi Universitas Bakti Tunas Husada pada tanggal 8 Oktober 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk memformulasi ekstrak etanol daun salam menjadi formulasi gel dan mengevaluasi sifat fisik formulasi gel. Hasil penelitian ini, hasil evaluasi sifat fisik sediaan gel ekstrak etanol daun salam menunjukkan sediaan telah memenuhi persyaratan sediaan gel. Selanjutnya, abstrak dari penelitian ini yaitu daun salam atau nama latinnya Syzygium polyanthum diketahui memiliki efek antioksidan yang dapat menetralisis radikal bebas yang terdapat pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi ekstrak etanol daun salam menjadi formulasi gel dan mengevaluasi sifat fisik formulasi gel. Ekstrak etanol daun salam diperoleh melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Ekstrak etanol kental daun salam diformulasikan menjadi formulasi gel dengan CMC-NA sebagai pembentuk gel, gliserin sebagai humektan, metilparaben sebagai pengawet, dan aquade sebagai pelarut. Setelah diujikan uji Freeze-Thaw, tidak didapatkan perubahan organoleptik, tetapi terjadi perubahan pH, daya sebar, daya lekat, dan daya lekat. pH sediaan gel sebelum disimpan yaitu 5, kemudian setelah disimpan berubah menjadi 6. Pada daya sebar, formulasi gel sebelum disimpan yaitu 5,5 cm, kemudian setelah disimpan menjadi 5,1 cm. Perekatan gel memiliki waktu lengket yaitu 8,35 detik sebelum disimpan, kemudian setelah disimpan menjadi 8,45 detik. Kata kunci dari abstrak ini yaitu antioksidan dan daun salam serta gel. Pendahuluan ada pengertian gel. Gel merupakan salah satu sediaan obat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Gel memiliki beberapa keuntungan dibanding sediaan topikal lain, yaitu kemampuan penyebarannya baik pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit, karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit. Memberi sensasi dingin, mudah dicuci dengan air, memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut serta pelapisan obatnya baik. Terus ada juga khasiat daun salam. Daun salam banyak digunakan di Indonesia itu sebagai bumbu masak karena mempunyai aroma yang khas. Selain sebagai bumbu masak, daun salam juga oleh masyarakat banyak digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol, mengatasi kencing manis, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan asam urat, dan sebagai antibakteri. Sistem kerja antioksidan. Mekanisme antioksidan dalam menangkal radikal bebas adalah dengan menyumbangkan
elektron pada radikal bebas untuk mencapai bentuk stabil sehingga menghambat mekanisme oksidatif antioksidan sinetik seperti BHA dan BHT. Dapat menimbulkan karsinogenesis. Terus ada juga evaluasi sediaan gel. Sediaan dapat dikatakan stabil apabila masih berada dalam batas yang telah ditentukan selama dalam kurun waktu, periode penyimpanan, dan penggunaan. Dengan sifat dan karakteristiknya, zat aktif di dalam sediaan tetap sama atau stabil dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Pada penelitian ini dilakukan uji stabilitas fisik sediaan gel yang mengandung ekstrak etanol daun salam. Yes. Rancangan formulasi gelnya ada ekstrak etanol daun salam, fungsinya sebagai bahan aktif, ada CMCNA, fungsinya untuk gelling agent, ada metil paraben, fungsinya untuk pengawet, ada gliseril, fungsinya untuk humektan, dan aquades, fungsinya untuk pelarut. Lalu untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pembuatan gel kali ini adalah gelas ukur, bejana, neraca analitik, seperangkat uji daya lekat, seperangkat uji daya sebar, dan kertas pH. Lalu untuk bahannya adalah daun salam, etanol 70%, CMCNA, gliserin, metil paraben, dan aquades. Next. Nah, untuk metodenya sendiri adalah yang pertama pengumpulan sampel. Yang pertama adalah pengumpulan sampel, di mana sampel yang merupakan daun salam itu dicuci, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari dan di blender sehingga menghasilkan serbuk. Lalu selanjutnya adalah pembuatan ekstrak daun salam. Nah, pembuatan ekstrak etanol 70% daun salam menggunakan metode maserasi sebanyak 200 gram serbuk daun salam dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian diberi etanol 70% dengan perbandingan 1/10 kali serbuk daun salam. Daun salam yang telah terendam etanol didiamkan selama 24 jam di tempat terendam cahaya sambil berulang kali diaduk. Setelah 24 jam, kemudian dilakukan penyaringan dan dimaserasi sebanyak 2 kali. Selanjutnya, filtrat dikumpulkan untuk dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius, sehingga diperoleh ekstrak kental. Yang ketiga adalah screening fitokimia ekstrak daun salam. Uji flavonoid dilakukan dengan cara dimasukkan sebanyak 50 ml ekstrak etanol daun salam ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 5-10 tetes HCl encer dan sejumlah kecil Zn atau Mg. Kemudian larutan dididihkan selama beberapa menit. Flavonoid positif jika terjadi perubahan warna menjadi merah jambu atau coklat keruh. Nah, yang terakhir adalah pembuatan gel. Pembuatan sediaan gel dibuat dengan komposisi sesuai dengan tabel yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Dengan cara sebagai aquades dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan CMCNA sambil diaduk hingga terbentuk massa homogen. Ke dalam campuran tadi ditambahkan campuran metil paraben dan gliserin. Campuran tersebut diaduk hingga homogen. Setelah basis gel terbentuk, ditambahkan ekstrak etanol daun salam. Next. Selanjutnya yaitu uji karakter fisik sediaan gel. Uji evaluasi ini meliputi beberapa uji. Yang pertama uji organoleptik, uji homogenitas,
pengukuran pH, uji daya sebar, uji daya lekat, uji kestabilan, uji akseptabilitas, dan uji iritasi. Yang pertama adalah uji organoleptik. Uji organoleptik ini dilakukan pengamatan pada hasil gel ekstrak etanol daun salam secara visual. Tujuan dari uji organoleptik ini yaitu untuk mengetahui bau dari sediaannya, bentuk dari sediaannya, dan juga warna dari sediaannya. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui sifat homogen pada gel dengan mengoleskan sedikit gel pada pelat kaca, kemudian digosokkan dan disentuh massa gelnya. Uji homogenitas ini dikatakan sempurna apabila suatu sediaannya itu sudah nggak ada butir-butirnya. Selanjutnya pengukuran pH, yaitu untuk mengetahui nilai pH pada gel dengan menggunakan kertas pH universal yang dicelupkan ke dalam sediaan gel. Kemudian warna pada kertas pH timbul dan dicocokkan dengan parameter pH pada alat. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH fisiologi kulit itu yaitu pada interval 4,5 sampai 6,5. Next. Yang selanjutnya yaitu uji daya sebar. Nah, uji daya sebar ini, tujuan melakukan uji daya sebar ini untuk menjamin apakah gel itu rata saat diaplikasikan pada kulit. Nah, bagaimana cara melakukan uji daya sebar? Yaitu dengan menimbang setengah gram gel ekstrak daun salam, lalu diletakkan di tengah kaca bulat yang ada skalanya. Nah, terus kaca bulat lain dan pemberat diletakkan di bagian atas sehingga berat kaca bulat dan juga pemberat itu 150 gram. Lalu setelah itu didiamkan selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit diangkat dan kemudian dicatat diameter penyebarannya. Nah, berdasarkan literatur, daya sebar gel yang baik ada pada 5 sampai 7 cm. Lalu yang selanjutnya yaitu uji daya lekat. Uji daya lekat ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan melekat sediaan gel pada kulit. Cara melakukan uji daya lekat yaitu dengan menggunakan 0,25 gram gel ekstrak daun salam, kemudian diletakkan di antara dua objek gelas pada alat uji daya lekat, lalu tekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Setelah 5 menit, angkat beban, lalu beri beban lagi 80 gram pada alat, dan catat waktu pelepasan gel. Semakin lama daya lekat sediaan gel, maka sediaan gel itu semakin baik. Selanjutnya Halo? ada uji kestabilan, yaitu untuk mengetahui kestabilan suatu gel pada suhu dingin dan suhu ruangan. Uji kestabilan dilakukan dengan cara sediaan gel ekstrak etanol daun salam diletakkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, dan dilanjutkan dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam berikutnya. Perlakuan tersebut dianggap satu siklus. Pengujian dilakukan sebanyak 6 siklus atau 12 hari. Kemudian diamati perubahan fisik dari sediaan gel pada awal dan akhir siklus yang meliputi organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, dan daya lekat. Lalu selanjutnya ada uji akseptabilitas dilakukan pada sukarelawan yang diminta untuk mencoba produksi gel ekstrak etanol daun salam dan memberikan tanggapan atau penilaian terhadap produk tanpa membandingkan dengan produk lain. Secara umum, uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk dan menilai produk secara organoleptik. Selanjutnya ada uji iritasi, yaitu dilakukan terhadap 20 orang relawan dengan kontrol positif.
Maksudnya yaitu ekstra murni tanpa campuran bahan pembuat gel lainnya, lalu diamati gejala yang timbul. Apabila terjadi iritasi, akan ditunjukkan dengan adanya reaksi kulit setelah sediaan dioleskan kepada kulit. Iritasi yang terjadi sesaat setelah pelekatan disebut dengan iritasi primer, sedangkan jika terjadi setelah beberapa jam pelekatan disebut dengan iritasi sekunder. Selanjutnya yaitu membahas hasil dari uji evaluasi yang telah dilakukan. Yang pertama uji organoleptis. Setelah proses uji evaluasi, kemudian yaitu didapati hasil dari uji tersebut. Yang pertama uji organoleptis, warna yang dihasilkan yaitu warna coklat karena dari daun salamnya itu sendiri, baunya khas daun salam dan berbentuk gel. Kemudian untuk uji homogenitas, pada siklus ke-0 dan ke-6, sediaan yang diperoleh memiliki karakteristik yang homogen, jadi sudah dikatakan homogen. Selanjutnya, pengujian pH. Pada siklus ke-0, pH yang ditunjukkan yaitu 5, dan pada siklus ke-6, pH yang ditunjukkan yaitu 6. Peningkatan disebabkan karena gel mengalami hidrolisis kation, sediaan gel sudah memenuhi syarat pH untuk tropikal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Next. Hasil uji dari evaluasi selanjutnya yaitu hasil uji daya sebar. Nah, pada siklus ke-0 atau hari pertama, nilai uji daya sebar yang dihasilkan yaitu sebesar 5,5 plus minus 0,14. Pada siklus ke-6 atau hari ke-6, nilai uji daya sebar yang dihasilkan yaitu sebesar 5,1 plus minus 0,14. Nah, dari kedua hasil tersebut ada penurunan. Penurunan itu disebabkan karena meningkatnya viskositas. Syarat daya sebar sendiri yaitu untuk tropikal ada pada rentang 5-7 cm. Yang selanjutnya yaitu hasil dari uji daya lekat. Hasil uji daya lekat ini menunjukkan perbedaan durasi dari waktu lekat. Pada hari pertama atau siklus ke-0, hasil yang ditunjukkan yaitu selama 8,35 detik. Pada siklus ke-6 atau hari ke-6 sebesar 8,45 detik. Nah, ada peningkatan yang disebabkan karena viskositas selama penyimpanan sediaan itu sendiri. Hasil dari uji kestabilan pada siklus ke-6 atau hari ke-12 tidak terjadi perubahan bau, warna, dan bentuk sediaan, serta tidak terjadi pemisahan antara basis gel dan ekstrak etanol daun salam, sehingga sediaan dikatakan stabil. Lalu untuk hasil dari uji akseptabilitas, hasil pengujian terhadap 20 orang sukarelawan menunjukkan bahwa sebanyak 100% orang menyukai tekstur gel, 70% orang menyukai warna gel, dan sebanyak 95% orang menyukai bau gel. Selanjutnya ada uji iritasi. Hasil dari uji iritasi ini, sediaan gel tidak menunjukkan reaksi iritasi terhadap 20 sukarelawan, sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan gel ini aman untuk digunakan pada kulit. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun salam dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan gel dengan CmCNA sebagai gelling agent. Hasil evaluasi sifat fisik sediaan gel ekstrak etanol daun salam menunjukkan sediaan telah memenuhi persyaratan sediaan gel.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.